Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Ustaz, siap. Ya. Alhamdulillah dengan Al-Mukarram Ustadz Mukhtar, Ustadz Mukhtar Daro ini. Ustadz, ya, kita lanjutkan sharing Ustadz ya, diskusi dikit Ustadz ya, sedikit sebentar, tapi insya Allah manfaat Ustadz ini ya, berkaitan dengan berbagai macam hal yang dialami masyarakat Ustadz. Artinya saya juga kan termasuk masyarakat Ustadz. Nah ini saya mau bertanya berkaitan dengan pikiran Ustadz. Pikiran itu kan ada orang yang bacanya kenceng Ustadz, ada yang kenceng, yang keras, ada yang pelan-pelan, bahkan kayaknya cuma bibirnya goyang aja, ya tipis-tipis, tapi kayaknya khusyuk orang itu ya. Ada yang sambil geleng-geleng kepalanya atau goyang-goyang dikit. Kalau saya sama badannya Ustadz, biasanya saya begini karena sambil olahraga Ustadz, ngecilin perut gitu. Masya Allah, jadi dapat dua, ya, dapat double gitu. Jadi menurut Pak Ustadz ini pikir yang kayak apa nih, yang lebih kuat, yang lebih bagus, apakah harus dikeluarkan suaranya atau yang tadi saya bilang pelan-pelan, kayak kalau sholat malam itu kan saya juga pelan-pelan, kalau kenceng-kenceng ya keluarga pada bangun gitu. Ini orang waras atau gimana itu ya, pikiran tapi berisik gitu. Jadi ini bagus pikiran, tapi kalau mengganggu kan orang-orang ini orang stres kali kan gitu, repot lagi Ustaz. Jadi kira-kira pikiran seperti apa yang bagus? Apakah tadi harus harus siri atau harus kenceng atau harus pelan-pelan Ustaz? Baik, terkait dengan keras atau dipelankan biar tidak bersuara, itu kalau di bahasa Arab kan isror dengan jahar. Nah, di zikir sir ya, zikir pelan itu memiliki manfaat, yaitu lebih lirih sampainya kepada Allah. Jadi karena liriknya itu menyimpan ketulusan yang luar biasa sehingga cepat nyampe kepada Gusti Allah. Hanya ketika kita doanya kadang-kadang tidak bersuara, tahajud gitu ya. Adapun zikir yang jahar itu anfa, sebetulnya lebih bermanfaat. Jadi sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Hanya satunya itu fungsinya untuk lebih cepat sampai kepada Allah, yang lirih ya. Kalau yang jahar itu untuk mendatangkan manfaat sehingga tampak syiar Islam. Kan itu salahnya ditiru orang lain. Istighosah gitu ya, rame-rame gitu, baca Al-Fatihah rame-rame, baca sholawat rame-rame. Termasuk kita membahas konteksnya sekarang mengganggu dan tidak mengganggu. Kalau sudah mengganggu dan tidak mengganggu kan bisa jadi wiridan di masjid. Nah, itu kalau seperti jam 3:30 kadang ada pembacaan atau penyetelan surat Al-Quran, itu kan waktu masih subuh ya, sebelum subuh itu bagaimana hukumnya ya. Itu ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah karena itu kan isinya tilawatul Quran. Kemudian selain tilawatul Quran juga mengingatkan orang bahwa ini hampir masuk waktu sholat. Yang ketiga di situ ada syiar Islam gitu ya, jadi bunyi-bunyi semacam itu kan termasuk syiar Islam. Kan tetapi dengan catatan tidak mengganggu tidak mengganggu kepada orang-orang yang tidur. Sehingga seperti tadarus Ustaz, tadarus Al-Quran itu jam 12 malam, bagus suaranya, tetapi mengganggu ke orang-orang tidur, itu nggak boleh, nggak boleh Ustaz, karena mengganggu. Kalau tadarus Quran kan tidak harus dijaharkan lewat toa, tapi juga bisa tadarus sendiri-sendiri kan. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi catatannya tetap ramah lingkungan, bukan karena pengen syiar, tapi meninggalkan ajaran Islam sendiri. Apa ajaran Islam? Tidak mengganggu dan tidak mau diganggu kan begitu. Ya lu wala yu'la alih. Jadi jangan sampai juga keramahan Islam di lingkungan itu malah nggak ada. Sok-sokan kalau mayoritas paling beragama ya. Jadi mayoritas lah. Jam 2 demi syiar Ramadan misalnya ya, tapi itu menghantam hukum fikih sendiri. Jadi hukum fikih itu kan sudah jelas insyawasa ala naimin, maka itu nggak boleh. Beda halnya jika seandainya
Ada orang azan Ustaz ya, 5 waktu. Sudah terbiasa masyarakat mendengarkan itu. Datang satu orang penduduk baru Ustaz, tiba-tiba merasa terganggu dengan suara adzan yang memang seharusnya adzan itu keras. Suaranya dia terganggu, ya berarti dia yang bermasalah. Jangan pernah merasa terganggu di waktu yang memang seharusnya itu tidak terganggu. Betul. Dan jangan pernah mengganggu di waktu orang memang tidak mau diganggu, begitu Ustaz. Betul. Kalau jam 2 malam kan enggak etis memang. Nah, kalau memang waktu maghrib Ustaz. Betul. Iya, memang waktunya. Memang waktunya gitu Ustaz. Jadi kita itu harus ada namanya fikih hukum, ada fikih ijtima, fikih sosial. Jadi perlu dipadukan. Jadi jangan sampai ada adzan kemudian aduh kok kenceng banget ya, merasa terganggu padahal memang waktunya adzan. Kalau jam 2 malam protes kan masuk akal gitu. Itu benar, saya setuju dengan tadi fikih masyarakat ya, fikih sosial itu ya seperti pengajian tadarus di bulan suci Ramadan kan memang tradisinya sampai jam 12. Tapi kalau lewat dari itu biasanya nggak boleh pakai, dan itu sepakat sih di di pengurus-pengurus masjid di berbagai wilayah seperti itu. Silakan, ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 11 saja, ada yang sampai jam 10 aja. Tapi memang rata-rata sampai jam 12. Kalau di kampung-kampung jam 12 ya, tapi kalau di kota-kota kadang sampai jam 11 gitu, karena yang ngaji juga sedikit Ustaz, generasinya Ustaz ya. Jadi generasinya kadang malah yang semangat itu anak-anak yang masih kecil pada ngaji gitu. Kalau sudah remaja kadang mungkin ada sibuk dengan kerja kelompok gitu ya, ada yang kuliah gitu, sehingga untuk ikut tadarus yang normal dengan teman-temannya nggak bisa. Jadi anak kecil paling sampai jam 10 atau jam 11. Tapi memang tadi saya setuju sekali, fikih itu ya ngikutin hukum, dan juga ada yang berkaitan dengan masyarakat itu harus diperhatikan ya. Jangan semauan jangan semau sendiri gitu. Jangan semau sendiri, harus dipadukan. Makanya kan ada hukum uruf kebiasaan itu juga dipadukan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ini teman-teman sangat bermanfaat buat kita ya, berkaitan dengan sharing kita pada kali ini, dan mudah-mudahan kita ya menambah ilmu yang manfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.